Oke teman-teman, pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita memblokir atau memblok eh, tetangga, bukan telepon, handphone tetangga atau device-device tetangga atau teman kalian yang kadang menggunakan wifi kita secara brutal, secara barbar dan kita nggak enak untuk menegurnya. Nah, kita di sini menggunakan cara-cara yang sedikit ya tricky, halus dan tentunya menusuk gitu ya. Oke, cara yang pertama untuk memblokir secara ya ini bisa dibilang semi permanen ya. Bisa dibilang semi permanen untuk memblokir mereka-mereka yang kayak kampret menggunakan wifi kita secara sembarangan. Oke, yang pertama, pastikan kalian terkoneksi dulu dengan modem kalian melalui wifi kalian atau juga melalui kabel LAN kalian. Itu tergantung kemauan kalian dan dua-duanya bisa kita gunakan. Oke, di sini saya menggunakan modem dari IndiHome yaitu modem ZTE F609 dan kalian mungkin menggunakan modem-modem yang lain ya. Bentuk modemnya seperti ini nih, mana ya yang jelas gambarnya, inilah. Nah, bentuk modemnya seperti ini. Secara umum caranya sih sama gitu ya, tapi kalau kalian menggunakan modem ini kalian bisa sangat mudah mengikuti tutorial ini. Oke, langsung aja ke caranya. Yang pertama, kita buka tab baru, kemudian kita masuk ke dalam sistem dari modem yang akan kita setting. Oke, di sini IP yang saya gunakan adalah 192.168.1.2. Ini udah aku ganti ya. Jadi kalau yang default bawaan dari modem itu biasanya belakangnya ini titik 1. Jadi 192.168.1.1. Berhubung udah aku ganti jadi titik 2. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam tampilan ZTE F609 seperti ini. Dan ini saranku masuk ke dalam sistem ini menggunakan mode admin. Admin ini tergantung dari settingan modem kalian masing-masing ya. Kalian masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sedang memasukkan password. Nah, oke, setelah masuk ke dalam sistem dari modem, di sini ada beberapa menu, ya kan? Pertama kita masuk ke dalam menu. Masuk ke dalam menu network. Kita klik di sini. Oke, muncul tampilan seperti ini menu-menu. Nah, kita cari yang namanya LAN, LAN. Nah, ini dia, kita klik. Di dalam LAN ini kita bisa melihat di sebelah kanan ini, tampilan ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada device atau ada perangkat yang terhubung dengan modem kita. Di sini ada 3 nih, LAN 1, IndiHome sama iPhone. Nah, iPhone ini nggak tahu, ini kayaknya sih tetanggaku ya. Jadi ini tetangga yang sedikit ya kayak kampret banget dia. Dia tuh selalu bisa masuk walaupun passwordnya udah aku ganti gitu. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama, password udah diganti, udah diutak-atik ini itu, tapi si kampret ini masih aja bisa menyusup, bisa masuk. Aduh, komputernya emang lagi pusing ini. Ya kembali lagi ya tadi ya, si iPhone ini, si kampret ini masih bisa masuk terus gitu ya. Nah, caranya kita blok dia. Nah, di sini ada yang namanya MAC address sama IP address. Kita menggunakan salah satu dari ini sebenarnya bisa, tapi kita yang akan kita gunakan adalah menggunakan MAC address. Kenapa menggunakan MAC address? Karena setiap device MAC addressnya itu unik, maksudnya nggak sama dengan IP yang lain, dan ini nggak akan berubah selama tidak dirubah. Dan untuk merubah MAC address ini hampir sangat sulit untuk dilakukan. Device-device tertentu yang bisa dirubah. Dan itu pun dengan metode-metode yang cukup rumit lah. Kalau orang awam sih biasanya kesulitan untuk merubahnya gitu ya.
dan itu kalau dijelasin lebih panjang lebar lagi. Nah, kenapa tidak menggunakan IP address? Karena IP address ini sifatnya adalah kayak dynamic ya, dia sering ganti-ganti gitu loh. Jadi nggak pasti. Nanti bisa aja iPhone ini ganti IP-nya jadi .4, kan tadinya .5. Oke, caranya gimana? Kita menggunakan MAC address. Kita copy aja dulu ini. Sampai IP nggak apa-apa deh, kita copy deh. Klik kanan, kita salin, kemudian kita masuk ke dalam Notepad. Kalian bisa ketik aja Notepad. Nah, di sini kita pastekan di sini. Nanti supaya ini lebih mudah kita ambil gitu ya MAC address-nya. Oke, kita kecilkan. Kemudian kita kembali lagi ke dalam sistem dari modem. Nah, setelah masuk ke dalam sistem modem ini, kita masuk ke dalam WLAN. Oke. Nah, di WLAN ini kalian masuk ke SSID setting dulu. Kenapa SSID setting? Kita hanya untuk memastikan yang kita gunakan WiFi gratis ini nih di bawah ini teman-teman. WiFi gratis ini menggunakan SSID yang keberapa gitu ya, harus kita pastikan dulu nih supaya nanti nggak salah nih. Nah, kan ada SSID 2 juga tuh, nanti kalau kalian salah men-settingnya bisa repot. Ini pastikan dulu WiFi gratis berada di SSID 1, begitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah kita mengetahui ini, kita lanjut masuk ke dalam menu yang di sebelah kiri ini, ada access control. Kita klik. Nah, disinilah letaknya kita untuk membungkam teman-teman atau tetangga-tetangga yang kadang menggunakan internet kita dengan barbar ya. Oke, tadi kan karena kita sudah mengetahui itu WiFi gratis itu ada di SSID 1. Nah, makanya kita setting di SSID 1. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, yang akan kita gunakan adalah MAC address. Cara ini sangat-sangat ampuh sekali teman-teman, karena MAC address itu sifatnya adalah unik atau tidak bisa dikatakan tidak bisa diganti gitu. Anggap saja bisa dikatakan seperti itu ya. Ya walaupun sebenarnya bisa sih, tapi itu sangat rumit sekali. Nah, ini karena nggak bisa di-copy secara bersamaan ya, kalian bisa ngopi satu-satu juga sih, bisa sih. Atau diketik juga bisa. Kita masukin 3A. Terus ini kalau nggak kita input aja 4D. Tapi karena aku males ya, jadi kita coba copy per poinnya aja ini. Terus kita masuk lagi mana tadi, B6. Kalian harus agak sedikit sabar ya, masukin ini nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menghajar mereka gitu ya, kurang ajar gitu ya kan. Kita pastikan di sini. Kemudian yang ini 3F ini kita copy, kita pastikan di sini. Nah, kalau misalkan sudah masuk semua, di sini bawahnya ada tombol ADD, kita tambahkan aja. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, otomatis MAC address dari si itu orang-orang yang akan kita bisa dikatakan backlist itu udah masuk di sini ke SSID 1, yaitu WiFi gratis dengan MAC address sekian. Ini adalah MAC address yang dapat kita katakan backlist gitu ya. Ya, itulah gunanya MAC address. Oke. Kalau sudah sampai di sini, kita masuk ke administration. Oke, masuk ke administration di bagian sebelah kiri bawah. Oke. Masuk ke administration, muncul lagi menu-menu yang lain. Kita masuk ke dalam system management. Nah, di dalam system management ini ada yang namanya reboot. Klik this button to reboot the device. Maksudnya adalah tombol ini untuk merestart dari modem kita gitu ya, supaya settingan yang udah kita simpan tadi bekerja secara semestinya. Oke, kita langsung klik aja, dan ini nanti akan membutuhkan waktu. Oke, kalau muncul seperti ini kita confirm aja. Nah, di sini ada catatan nih, device restarting will take about 2-3 minutes. Please wait to patiently. Kita harus menunggu si modem ini restart antara 2-3 menit lah. Coba kita cek, WiFi gratis masih ya. Nah, dia hilang kan, dia merestart. Dalam proses restart kita tunggu aja.
sampai dia muncul kembali WiFi gratis. Oke teman-teman, kalian bisa untuk mengeceknya dengan cara mengeklik tombol ini. Ya, dia muncul WiFi gratis. Oke, kita koneksikan. Connect. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian ini kita coba restart. Oh, time out ternyata. Kita login lagi untuk mengecek. Nah, login sebagai admin ya kan. Oke, aku masukin passwordnya. Nah, kita cek di sini di network, terus mana tadi? WLAN, access control list. Nah, ini udah tersimpan ya teman-teman. Dan ini udah pasti mengeblok mereka-mereka yang ingin kita blok. Dan teknik ini bisa saya katakan ampuh karena untuk bisa masuk lagi ke dalam sistem kita, dalam WiFi kita, kalau dia nggak ganti HP, nggak ganti laptop, gitu sangat-sangat kesulitan, bahkan tidak bisa untuk masuk ke dalam sistem kita karena MAC address itu sifatnya unik dan setiap device itu punya MAC address yang nggak akan bisa berubah, gitu. Kurang lebihnya seperti itu, oke teman-teman. Nah, itu kurang lebihnya trik untuk memblokir tetangga-tetangga yang kampret yang menggunakan internet kita secara barbar. Oke, kalau misalkan tutorial ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Dan see you.